Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan menganalisa tentang isu yang cukup ramai di kalangan masyarakat, yaitu perihal pengeras suara azan yang dilakukan baik di masjid-masjid maupun musola. Hal itu menjadi polemik bahwa sebenarnya tentang pengeras suara azan tersebut sudah diatur jauh-jauh hari, sekitar 40 tahun yang lalu, oleh instruksi Dirjen Bimas Islam, yaitu di nomor 101 tahun 1978. Dan itu sudah jelas dan gamblang bahwa ketentuan dan aturan bagaimana tentang penggunaan suara azan itu di masjid maupun musola. Dan setelah berjalan 40 tahun, tidak ada polemik yang terjadi ataupun salah paham ataupun sengketa di antara masyarakat, baik itu golongan muslim yang mayoritas maupun di antara golongan non-muslim yang minoritas. Tapi saat ini justru Menteri Agama mengeluarkan surat edaran nomor SE 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara baik di masjid maupun di musola. Hal ini tentu saja menimbulkan suatu polemik, katakanlah demikian, ataupun pro dan kontra di hadapan masyarakat. Yang kita patut pertanyakan adalah sebetulnya apa sih manfaatnya Menteri Agama mengeluarkan aturan yang sudah jelas lebih dari 40 tahun yang lalu diatur oleh Kementerian Agama juga tentang penggunaan pengeras suara di masjid maupun musola, terutama tentang azan. Dan itu dilakukan tidak lebih dari 15 menit yang berupa sebelumnya diisi apakah dengan pengajian-pengajian ataupun tilawah-tilawah sebelum memasuki waktu azan sebenarnya. Dan sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan tentang hal itu. Oleh sebab itu, apa yang diungkapkan oleh Menteri Agama ini sebetulnya sesuatu yang kontraproduktif, dan tidak seharusnya seorang Menteri Agama mengatur hal-hal yang remeh-temeh yang boleh kita katakan tentang pengeras suara perihal azan tersebut. Kalau kita perhatikan bersama, seorang Menteri Agama dalam ini Bapak Yakut selalu saja atau seringkali menimbulkan kontroversi atau polemik di masyarakat. Sebagai contoh misalnya ungkapan beliau tentang Kementerian Agama itu adalah suatu hadiah negara kepada golongan Nahdlatul Ulama atau NU. Itu jelas sekali sangat tidak produktif karena menimbulkan suatu pendapat atau kontra kepada golongan ormas Islam yang lain yang lebih besar, misalnya Muhammadiyah ataupun ormas Islam lainnya. Demikian juga contoh lainnya adalah ungkapan beliau tentang kaum Syiah dan Ahmadiyah, di mana dikatakan bahwa mereka memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya, padahal jelas-jelas kelompok Syiah ataupun dia sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Lalu beliau juga mengatakan dan mengucapkan selamat hari raya kepada kelompok Bahai, di mana kelompok itu adalah merupakan kelompok yang terindikasi aliran sesat. Jadi sudah banyak contoh-contoh yang beliau ungkapkan sebagai Menteri Agama yang seyogianya merangkul seluruh agama yang diakui di Indonesia ini, terutama kepada mayoritas agama Islam yang dianut di Indonesia ini. Demikianlah kita berharap bahwa polemik-polemik demikian tidak akan terus terjadi dan terjadi di era Menteri Agama yang saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.